Assalamualaikum sahabat sehat. Ketemu lagi nih sama saya Dr. Wedelia. Semoga teman-teman selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Nah, video kali ini seru banget nih. Kita akan bahas tentang gimana cara minum pil KB untuk memancing head. Yuk ditonton sampai habis ya. Jadi nih, sebagian besar dari kalian pasti udah tahu belum? Kalau pil KB ini merupakan salah satu alat kontrasepsi yang memang sering banget ya digunakan untuk mencegah suatu kehamilan. Namun, inget nih, ada poin pentingnya nih. Selain sebagai alat kontrasepsi, minum pil KB juga bisa menjadi salah satu cara untuk memancing head loh. Nah, agar teman-teman semua nih bisa memahami fakta ini lebih jelas, yuk kita bahas di video berikut ini. Jadi bener nggak nih kalau pil KB ini bisa melancarkan head? Nah, umumnya kita balik lagi nih ya, kondisi normal kalau siklus menstruasi itu berlangsungnya itu ya setiap 21 hari sampai 35 hari sekali. Pasti udah pada tahu kan? Namun beberapa dari kita ya, dari kamu, mungkin ada nih yang harap-harap cemas menanti datangnya si tamu bulanan ini. Karena memang siklus headnya nggak teratur. Nah, kalau ketemu kondisi kayak gini, penting banget nih untuk kalian memeriksakan diri ke dokter untuk mengetahui penyebab medis yang bisa mendasari kondisi tersebut. Walaupun gitu ya teman-teman, masih banyak sih masalah-masalah menstruasi ini yang dapat diatasi dengan obat-obat hormonal, salah satunya dengan pil KB. Pil KB ini bisa digunakan untuk melancarkan siklus head yang tidak teratur atau yang nggak terduga nih, yang biasanya kan normalnya harusnya teratur nih ya dalam jangka waktu yang tadi, namun dia nggak teratur. Bisa nih dicoba dengan pil KB, karena pil KB ini mengandung hormon yang mirip dengan progesteron, di mana si progesteron ini berperan dalam siklus menstruasi wanita setiap bulannya. Hormon progesteron ini bekerja dengan cara menebalkan dinding rahim kita nih, atau si endometrium, dan dapat mencegah pertumbuhan berlebih nih dari lapisan si dinding rahim ini, yang kalau memang tumbuhnya banyak itu dapat menyebabkan perdarahan hebat yang bisa saja memicu terjadinya suatu keganasan atau kanker. Oleh karena itu nih girls ya, pil KB ini dapat banget nih membantu untuk mengatur siklus menstruasi kalian dan juga melindungi lapisan rahim ini dari prakanker atau dari kanker. Oke, udah pada tahu kan? Bisa berarti jawabannya. Terus gimana caranya dok si pil KB ini bisa memancing head? Nah, sekarang kita bahas. Jadi ada dua jenis utama pil KB ya teman-teman, yaitu pil KB dengan kontrasepsi oral kombinasi atau COC, dan juga ada juga POP atau disebut dengan pil mini. Nah, kedua jenis pil KB ini dia mengandung analog sintetik dari hormon seks wanita. Kalau si COC itu memiliki estrogen sintetik dan bentuk sintetik dari progesteron atau namanya progestogen. Sedangkan yang si POP dia hanya mengandung progestogen saja. Jadi kalau memang teman-teman berencana nih untuk memancing head karena siklus headnya tadi nggak teratur, biasanya dokter teman-teman itu akan merekomendasikan untuk menggunakan pil kombinasi yang COC tadi, karena dia dua kandungannya. Karena dengan mengkonsumsi pil KB kombinasi ini yang mengandung estrogen dan juga progestin, ini dapat menjadi salah satu cara paling efektif untuk memancing atau mempercepat datangnya head kamu. Nah, cara minumnya gimana? Cara minum pil KB untuk memancing head itu sesuai dengan yang tertera pada varian paketnya teman-teman. Jadi dilihat lagi tuh, biasanya dokter kalian juga akan menjelaskannya cara minumnya. Dia sesuai dengan paket dari pil KB itu sendiri. Yang pertama, pil KB kombinasi dengan paket 28 hari. Jadi teman-teman itu minumnya itu satu pil setiap hari selama 28 hari berturut-turut atau selama 4 minggu tuh ya. Kemudian mulai dengan paket baru pada hari ke-29-nya. Nah, pil terakhir itu yang ada di dalam pil kombinasi tadi yang 28 hari tadi itu tidak mengandung hormon nih teman-teman. Biasa disebut dengan pil pengingat atau si placebo. Loh, kok harus ada placebonya dok? Ya teman-teman, karena pil ini bisa membantu kalian untuk mengingatkan kalian nih agar kalian bisa minum obat setiap hari dan akan mulai paket berikutnya itu tepat waktu. Jadi nggak bolong nih paketnya.
sebagian besar paket obat pelancar haid ini juga memiliki pil yang bebas hormon selama 7 hari nih biasanya. Setiap paket itu akan berbeda-beda ya teman-teman. Oleh karena itu, untuk mengkonsumsi pil KB ini tetap harus konsultasi ke dokter yang ada di kota kamu. Selain itu, ada pula nih caranya. Biasanya sengaja nih untuk berhenti minum pil KB lebih awal sebagai salah satu cara supaya haidnya datangnya itu lebih cepat. Ya, walaupun gitu ya, tetap pastikan dulu minum obat itu sesuai dengan petunjuk oleh dokter kalian ya pada saat kalian konsultasi. Dan ya, teman-teman, usahakan nih saat minum pil KB ini untuk meminumnya itu pada waktu yang sama. Jadi kalau minumnya pagi-pagi terus, kalau sore-sore terus, kalau malam-malam terus, supaya efeknya itu lebih maksimal. Nah, kemudian paket yang kedua itu ada pil KB kombinasi dengan paket 21 hari. Nah, minum satu pil aktif selama 21 hari berturut-turut kalau kalian pakai paket yang ini atau selama 3 minggu. Dan perlu diingat, jangan minum pil apapun nih selama 7 hari atau di minggu keempatnya. Nah, biasanya pada saat itu teman-teman akan mendapatkan menstruasi, akan datang nih si menstruasinya selama tidak minum pil KB tadi, pas udah selesai 21 hari tadi. Dan untuk yang pakai 21 hari ini dia agak berbeda ya teman-teman. Harus diminum, penting banget diminum setiap pil yang ada di dalam kemasan pakai 21 hari ini. Karena tidak ada dia pil pengingat atau pil placebo atau pil bebas hormonnya. Jadi semuanya harus diminum. Nah, untuk memulai paket berikutnya yang 21 hari ini ya, berarti dia mulainya pada minggu kelima teman-teman. Jadi setelah 7 hari stop minum itu tadi, berarti minggu kelimanya kalian mulai paket yang baru. Kemudian paket yang ketiga yaitu pil kombinasi paket yang 91 hari. Nah, beberapa pil KB kombinasi ini memang tersedia dalam kemasan paket yang 12 minggu atau 3 bulan berturut-turut yang diikuti dengan 1 minggu pil pengingat atau pil bebas hormon tadi. Hal ini sih bertujuan supaya teman-teman itu mengalami menstruasinya itu setiap 3 bulan sekali. Jadi hormon ini akan mencegah kehamilan. Bahkan jika teman-teman melakukan hubungan biologis dengan Pak suami selama meminum pil pengingat ini. Nah, udah pada tahu kan gimana caranya? Manfaat lain dari minum pil KB ini selain sebagai salah satu cara untuk mengatasi haid yang gak teratur atau untuk mencegah kehamilan, manfaat lainnya itu adalah dapat membantu dalam mengendalikan masalah kesehatan seperti perdarahan menstruasi yang berlebihan atau menorragia itu dapat berkurang. Kemudian sakit kepala atau migrain, kemudian kram pada saat menstruasi yang menyakitkan sekali atau dismenor, kemudian jerawat, sindrom PMS, itu akan membantu teman-teman berkurang. Selain itu, kontrasepsi hormonal juga itu akan membantu dalam mengobati gangguan-gangguan ginekologi tertentu yang biasanya menyebabkan nyeri pada saat haid atau pada saat perdarahan hebat seperti PCOS, sindrom polikistik ovarium, kemudian endometriosis, yaitu juga bisa membantu nih dengan mengkonsumsi pil KB. Selain itu ya, berdasarkan jurnal yang udah diteliti, wanita yang menggunakan pil KB itu ditemukan memiliki lebih sedikit kasus anemianya. Dia sedikit nih mengalami anemia atau penurunan sel darah merahnya, kemudian riwayat kanker ovariumnya atau kanker rahim juga biasanya berkurang. Nah, efek yang menguntungkan ini terjadi karena pil KB ini bekerja dengan cara mencegah ovulasi serta mengurangi jumlah aliran darah menstruasi dan juga mengurangi frekuensinya. Namun tetap teman-teman perlu diingat bahwa dosis serta cara penggunaan obat ini harus sesuai dengan arahan dokter. Pasalnya, setiap tubuh kita, setiap tubuh wanita, tubuh kalian itu memiliki kondisi kesehatan yang berbeda-beda. Penyebab menstruasinya nggak teratur juga berbeda-beda. Harus cari tahu dulu nih apa penyebabnya. Apakah boleh mengkonsumsi pil KB ini dengan kondisi seperti ini atau kondisi tertentu? Itu tetap masing-masing orang berbeda dan harus konsultasi ke dokter ya teman-teman, dokter di kota kalian. Oke teman-teman, jadi udah pada tahu kan kalau si pil KB ini bisa banget ya untuk membantu mempercepat terjadinya haid yang gak teratur atau haid yang gak teratur menjadi lebih teratur. Itu bisa ya teman-teman. Semoga kita semua selalu sehat dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin.
Dan semoga yang sedang sakit kita doakan ya sama-sama, semoga segera sembuh. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa di subscribe channel saya Dr. WSP dan semua media sosial saya. Kalau ada pertanyaan boleh silahkan komen di video ini ya teman-teman. Wassalamualaikum.